Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah, mahasiswa S1 Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Translasi atau pergeseran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita simak video berikut ini. Peristiwa dalam video tersebut merupakan contoh penerapan konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari peristiwa tersebut kita dapat menemukan konsep dari translasi. Bagaimana caranya? Jadi, kita misalkan titik bawah dari eskalator tersebut menjadi titik A. Berada di sini dengan koordinat X, Y. Kemudian eskalator tersebut bergerak naik dan berakhir pada titik A aksen yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Nah, jika kita tarik titik A ini, maka X berada di sini. Kemudian Y berada di sini. Nah, ketika A aksen kita tarik, maka X aksen berada di sini dan Y aksen berada di sini. Laki-laki tersebut bergeser ke kanan sepanjang A atau sejauh A, kemudian laki-laki tersebut bergeser ke atas sepanjang atau sejauh B. Jika kita notasikan ke dalam bentuk translasi, maka menjadi titik A yang memiliki koordinat X, Y, kemudian mengalami translasi sejauh A, B, sehingga menghasilkan bayangan A aksen yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen. Dari notasi translasi ini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari X aksen yaitu dengan menjumlahkan X dan A. Kemudian untuk mencari Y aksen bisa dengan menjumlahkan Y dan B. Nah, jika ini kita ubah ke dalam bentuk matriks, maka menjadi X aksen Y aksen sama dengan X Y ditambah A B. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh. Misalkan kita mempunyai titik A yang memiliki koordinat 3,2. Kemudian ditranslasikan sepanjang atau sejauh 2,1. Maka bayangan dari titik A tersebut adalah maka koordinat dari A aksen adalah, jadi yang ditanyakan adalah koordinat dari A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, tadi kita dapat mencari X aksen dengan menjumlahkan X dan A. Nilai X-nya berapa? Jadi nilai X-nya adalah ini, yaitu 3. Kemudian A-nya berapa? Ini adalah A-nya, yaitu 2. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian kita mencari Y aksen, yaitu dengan menjumlahkan Y dan B. Nilai Y-nya berapa? Ini nilai Y yaitu 2.
Kemudian nilai B-nya yaitu 1, maka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi koordinat dari A aksen adalah 5,3. Maka titik A yang memiliki koordinat 3,2 ketika ditranslasikan sejauh 2,1 menghasilkan bayangan A aksen yang koordinatnya 5,3. Bagaimana jika soal tersebut kita terapkan pada bidang kartesius? Maka akan menjadi seperti ini. Kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Ini X, ini Y. Nah, titiknya kita gambar dulu. Nah, sebelumnya ada cara yang dapat mempermudah kita dalam mengerjakan translasi pada bidang koordinat, yaitu jika A-nya positif, maka X atau titiknya akan bergeser ke kanan. Nah, jika A-nya negatif, maka titiknya akan bergeser ke kiri. Kemudian jika B-nya positif, maka Y-nya akan bergeser ke atas. Kemudian jika B-nya negatif, maka Y-nya akan bergeser ke bawah. Nah, jadi bagaimana jika soal tadi kita terapkan ke bidang kartesius? Kita gambar dulu titik A-nya. Koordinatnya yaitu 3,2. Jadi ini X-nya 3. Kemudian 2, Y-nya ini. Jadi titik A berada di sini, A 3,2. Kemudian kita geser sejauh 2,1. Jadi X-nya kita geser ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Maka X-nya nanti adalah 5. X aksennya adalah 5. Kemudian Y-nya kita geser sebanyak 1. Maka Y aksennya adalah 3. Kita tarik untuk menemukan titik A aksen. Nah, di sini jadi ini adalah titik A aksen, yaitu yang memiliki koordinat X aksen, Y aksen, atau A aksen memiliki koordinat 5,3. Kemudian bagaimana jika kita kerjakan menggunakan konsep matriks? Maka tinggal kita masukkan saja nilai yang sudah diketahui. Kita tadi mencari koordinat dari A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Maka jika kita menggunakan matriks, kita tinggal memasukkan nilai dari X, Y, dan A, B. X-nya tadi berapa? X-nya yaitu 3. Kemudian Y-nya yaitu 2. Dan A-nya yaitu 2. Kemudian B-nya yaitu 1. Maka tinggal kita jumlahkan menggunakan konsep penjumlahan matriks seperti biasa, yaitu 3 ditambah 2, kemudian 2 ditambah 1. Maka hasilnya atau koordinat dari A aksen yaitu 5,3. Atau dapat kita tulis A aksen yaitu 5,3. Jadi ketika kita mengerjakan menggunakan notasi translasi, menggunakan bidang kartesius dan juga matriks, hasilnya tetap sama. Nah, sekian dulu pembahasan tentang translasi yang dapat saya jelaskan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.